Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun, sebab engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mencobai aku? Tunjukkanlah suatu dinar untuk kulihat." Mereka menunjukkan sekeping dinar. Lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, hidup kita tidak terlepas dari munculnya sikap-sikap Farisi, kepura-puraan. Dan dalam Injil pada hari ini, Yesus menghadapi orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian, mereka yang memiliki kepura-puraan tingkat tinggi. Kita semua pasti tahu bahwa kita pasti gerah dan tidak suka kalau melihat orang munafik dan pura-pura. Dan kalau kita ingin bisa menghadapi orang-orang seperti itu dan kita tidak terjebak di dalam skenario mereka, maka kita perlu belajar dari Yesus. Karena dalam Injil pada hari ini, Yesus mengajarkan dan menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi seorang pribadi yang jeli melihat kepura-puraan orang, lalu kita tidak gampang terjebak. Pertama sekali bahwa Yesus sudah tahu apa yang ada di hati mereka, apa yang ada di pikiran mereka, sehingga begitu mereka muncul dengan pertanyaan yang sudah kita dengar dalam Injil, Yesus langsung tahu bahwa mereka hanya pura-pura ingin mencobai Dia. Apa yang membuat Yesus bisa mengetahui pikiran dan hati mereka? Apa yang membuat Yesus gampang mengenal kepura-puraan dan kemunafikan mereka? Memang bahwa Yesus itu Tuhan, tetapi Yesus juga manusia. Karena dalam iman kita percaya Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan, anak Allah. Bahwa sebagai manusia, ketika Ia berhadapan dengan manusia-manusia seperti orang Farisi dan orang-orang Herodian, atau juga ahli-ahli Taurat, Ia tahu cara menghadapi mereka. Kalau dalam dunia sepak bola, racikan teknik dan strategi yang dipakai oleh pelatih itu sangat tergantung pada lawan siapa yang dihadapi. Dan Yesus betul tahu hal itu. Dan yang membuat Yesus terbiasa dan bisa melakukan hal itu adalah karena Ia selalu membiarkan hati dan pikirannya diterangi dan dijiwai oleh Roh Allah. Roh Allah memiliki fungsi untuk membuat kita bisa mengetahui lebih dari sekedar apa yang orang ketahui.
Roh Allah bisa membantu kita untuk membaca pikiran dan hati orang ketika orang itu tidak tahu kalau kita sudah tahu. Dan itulah kelebihan Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Seperti yang pernah saya sharingkan waktu berbicara dan telekonferensi dengan mereka di Melbourne, Australia. Ada yang bertanya, Rom, ketika orang tidak seiman dengan kita, atau dalam keluarga kami tidak seiman, tidak satu agama, dan mereka juga berbuat baik, bahkan lebih baik daripada yang kita buat, apakah Roh Kudus juga bekerja dalam diri mereka? Tentu susah untuk menjawab. Tapi kemudian kebetulan di belakang saya memasang foto ketika para tokoh agama berdoa bersama di depan halaman gedung Insinyur Soekarno. Dan salah satu foto itu terjadi di mana kan sore hari, cahaya matahari dari sana, tiba-tiba ada cahaya yang langsung tertuju persis di kepala dan di tengah-tengah saya. Ibu bisa lihat fotonya. Terus saya bilang, ibu bisa melihat foto ini dan bapak ibu bisa melihat foto ini. Apakah ada perbedaan? Dan apa yang membedakan? Kita semua tokoh agama, kita semua berdoa, kita semua tokoh rohani, Pak. Tapi apa yang membedakan? Roh Kudus yang mengurapi saya sebagai imam, itulah yang membuat saya tampak berbeda. Sama dengan ketika saya melihat anak sekolah mengerjakan soal dan mereka memiliki jawaban yang sama, tapi kemudian hasilnya berbeda. Temannya yang lain misalnya dapat 8, yang lain dapat 10, padahal jawabannya sama. Apa yang membedakan? Dalam nada guyon saya bilang, karena Roh Kudus yang membedakan. Dan memang Roh Kudus membuat kita tampil dan tampak berbeda. Dan dalam bahasa spiritual atau kerohanian itu ada namanya discernment. Discernment itu adalah kejernihan roh yang ada di dalam diri untuk kita mampu melihat dan menemukan apa yang tak mampu dan tak dapat ditemukan oleh orang lain. Dan itulah yang dimiliki oleh Yesus. Kejernihan spiritual, kejernihan rohani, itu yang membuat dia bisa mengetahui apa yang ada di hati dan pikiran orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Bapak Ibu saudara-saudari, saya pikir ini hal yang perlu kita miliki atau perlu kita belajar. Apalagi Pentakosta menganugerahkan kita Roh Kudus. Kenapa kita tidak memakai roh itu untuk menerangi hati, untuk menerangi pikiran, bahkan membuat kita mampu menemukan hal-hal yang sulit dan tak gampang ditemukan oleh orang-orang lain. Apalagi dalam hidup ini kita bukan tidak mungkin menghadapi hal-hal yang seperti orang-orang Farisi. Orang Farisi itu sifat utamanya adalah pura-pura dan munafik. Dan biasanya orang-orang yang suka berpura-pura dan munafik cenderung bertanya untuk hal yang mereka tidak tahu, atau bertanya tentang hal yang sebenarnya tidak penting untuk mereka tahu. Kalau orang bertanya karena tidak tahu, biasanya lain. Tapi kalau orang yang sudah tahu tapi pura-pura bertanya, itulah kemunafikan dan kefarisian. Atau sebenarnya dia tidak perlu tahu, daripada tidak bertanya, lebih baik dia tanya saja. Dan Bapak Ibu bisa membayangkan dalam hidup ketika bertemu dengan pribadi-pribadi tertentu yang kita bisa tahu bahwa dia itu agak Farisi dan munafik. Pasti lain tingkahnya. Kadang-kadang ia umpan-umpan, angkat-angkat, puji-puji, tapi ada maunya. Persis seperti dalam Injil ketika orang Farisi mau bertanya kepada Yesus, tapi angkat-angkat, puji-puji Yesus dulu. Padahal mereka tidak tahu kalau Yesus sudah tahu apa yang mereka tujukan dari pertanyaannya. Makanya Yesus bilang, sini itu mata uang. Yesus tidak langsung menjawab. Ketika mereka bertanya, ini ada uang, apakah kita membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Ini kan menjebak Yesus, dan memang mereka punya maksud menjebak Yesus. Yesus sudah tahu. Yesus bilang apa? Coba sini uang itu. Kembali melemparkan pertanyaan. Nah, inilah salah satu tips dan cara
untuk mengetahui kemunafikan orang. Bisa kita melemparkan kembali pertanyaan untuk mencari tahu kebenaran dari apa yang dia mau tanyakan. Bapak Ibu saudara-saudari, bukan hanya tentang menghadapi orang Farisi dan Herodian yang dikisahkan dalam kitab suci pada hari ini, tetapi Yesus ingin mengajarkan dan menunjukkan kepada kita bahwa jangan lupa memakai Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita sebagai anugerah istimewa dari Allah untuk menerangi hati, untuk menerangi pikiran, karena ada banyak tantangan dan kesulitan hidup yang mau tidak mau butuh kehadiran Roh Kudus dan campur tangan Roh Kudus untuk kita mampu menghadapi, memecahkan, menyelesaikannya. Semoga Tuhan memberkati.